Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para bapak, ibu-ibu lan saudara-saudara ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo pertama kali kita mengucapkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing enjing punika tansah binaringan saking Allah Subhanahu wa taala kesehatan, waktu luang, dan yang terpenting adalah hidayah, petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saged sareng-sareng makempal wonten ing Masjid Al-Walidain niki nggih. Dan alhamdulillah, meskipun ini musimnya musim batuk pilek nggih. Ya, termasuk saya ini baru saja nih, ya. Sebenarnya baru sembuh. Nah, kemarin itu nganterihlah anak-anak santri dalam kondisi capek, dikasih es, ya kayaknya menggoda gitu. Ya, minum padahal satu botol bertiga, tidak banyak, cuman beberapa teguk saja. Ya, akhirnya ya pulang-pulang ya seperti inilah. Ya, suaranya agak berubah sedikit. Ya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah ini hanya sakit flu biasa. Ampun nopo khawatir dan takut, jangan-jangan nanti bawa virus nopo Omikron terus ini. Ya, padahal ya, tapi ya Omikron itu kan katanya tidak mematikan. Ya cuman berefek agak panjang gitu. Bahkan justru yang kena itu, yang 70% yang kena itu dia yang sudah vaksin. Tapi ampun khawatir, ya, nggak usah takut. Maksudnya yang sudah vaksin tapi cepat sembuhnya, ya. Nah, yang sudah vaksin itu sembuhnya cepat. Hanya 7% yang belum vaksin yang kena. Ini menurut media, ya, nggak tahu kalau medianya bohong, nggak ngerti saya juga, ya. Cuman bagi yang belum vaksin sembuhnya agak lama, cuma tidak mematikan, ya, tidak mematikan. Bahkan dokter Siti Fadilah Supari yang dulu pernah menjadi Menteri Kesehatan itu dipenjara juga gara-gara ya menolak kebijakan, termasuk diantaranya pengembangan virus itu, ya. Beliau menolak karena memang virus sebenarnya Indonesia itu bisa menciptakan sendiri, nggak butuh dari luar negeri. Ya wallahu alam, itulah itu urusan beliau dengan apa namanya pemerintah saat itu, ya. Tapi menurut beliau justru dengan hadirnya Omikron itu bersyukur. Karena apa? Karena sekarang berarti sudah menjadi seperti penyakit biasa, sudah tidak mematikan lagi, ya. Makanya walaupun sekarang berita-berita itu misalnya ini yang terjangkit corona atau lain sebagainya meningkat, jangan khawatir, ya. Karena insya Allah ya selama kita bisa menjaga diri, segera berobat, ya, berobat sendiri maksudnya, ya. Kalau ke rumah sakit nanti malah ya banyak banyak prokesnya, ya. Jadi sembuhkan sendiri. Saya barusan tadi tak suruh nyempatkan istri saya
untuk membuat ramuan khusus ya, dari istri tercinta ya. Jadi jahe, kemudian lada, kemudian serai, dan menggunakan madu ya. Insya Allah itu tiap hari diminum pagi dan sore sembuh ya. Alhamdulillah, ini tadi kemarin pusing dan agak serak sekali, ini sudah agak mendingan. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para bapak lan ibu serta saudara-saudara ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada pagi hari ini kita membahas satu ayat yang berkaitan dengan diri kita. Mungkin karena ini mayoritas yang hadir kan sampun sepuh-sepuh ya. Umur 40 tahun ke atas. Nah, ini saya tadi malam buka-buka perpustakaan menemukan sebuah kitab. Buku ini hadiah kayaknya juga. Dr. Anas Ahmad Karzun. Beliau menulis buku, judul Indonesianya itu Rahasia Usia 40 Tahun. Rahasia usia 40 tahun. Niki pun 40 tahun pun sedaya nggih. Kecuali 1-2 orang aja ini. Sudah lewat. Rahasia umur 40 tahun. Kinten-kinten nopo nih rahasia nih? Ya, biasanya 40 tahun tuh pun gadah putu. Terus nopo boleh? Encok. Terus rematik, pun muncul berbagai macam penyakit orang tua. Tetapi yang kita bahas di sini ayat sini beliau mengutip satu ayat dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wasainal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dilanjutkan lagi satu ayat lagi ya, yang ke-16. Ulaika alladzi natajawazu an sayyi'atihim. Ulaika alladzi natajawazu an sayyi'atihim. Saya bukakan lagi. Ulaika alladzi nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Ya, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 dan 16. Ya, karena ini ayat satu-satunya yang menyebutkan tentang umur 40 tahun. Sebenarnya ada beberapa ayat, wonten beberapa ayat yang redaksinya hampir-hampir sama dalam surat Luqman, dalam surat An-Naml dan dalam surat-surat yang lain. Ya, terutama berkaitan dengan berbakti kepada orang tua dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mirip lagi adalah dalam surat An-Naml ayat yang ke-19 ya. Sama, doanya sama. Auzi'ni qala falamma fatabassama dhahikan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya
wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Itu sama. Yang pertama, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami beri wasiatkan kepada manusia, ya, kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi husna, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain ihsana. Ya, bahkan ayat ini ada yang membacanya bukan husna tapi ihsana. Ya, maknanya mendekati dan hampir sama. Ya, samalah gitu ya. Artinya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua. Ini sudah wasiat yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, karena lafadznya itu insan, artinya semua manusia untuk berbakti kepada orang tuanya yang muslim, walaupun baik keduanya muslim maupun keduanya musyrik atau non muslim atau kafir, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, ini berbuat baik. Sehingga ini sifatnya universal. Artinya semua orang tua kita selama itu adalah orang tua kita, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ya. Tetapi berbuat baik di sini beda dengan apa? Mentaati. Ya, beda dengan taat. Ya. Karena ketaatan kepada makhluk itu ada terikat dengan syarat, yaitu syaratnya bukan perintah yang maksiat, ya, bukan yang maksiat. Ya, dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika billahi fala tuti'huma. Kalau keduanya menyuruh kalian untuk berlaku syirik, berbuat syirik, ya, diperintahkan untuk buat sesajen yang kemarin lagi viral ya, masalah sajen, ya, atau bertapa di mana Pringgodani, ya, atau apa sajalah yang perbuatan itu merupakan perbuatan kesyirikan, fala tuti'huma, jangan ditaati, jangan diikuti. Suruh belikan ciu, ngoten nggih. Ya. Wanek rokok pripun tat? Bapake ngerokok, tibake anake yang ngerokok nggih. Rokok itu ikhtilaf ya, ada yang makruh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya. Ya, walaupun entah itu makruh ataupun haram itu tidak masalah bagi kita, itu artinya memang diperintahkan untuk menjauhinya. Ya. Ya, tujuannya kan untuk dijauhi. Begitu juga sebaliknya, kalau ini wajib atau sunnah, tidak masalah mau wajib atau sunnah, yang penting diamalkan. Nggak usah didebatkan, diperdebatkan. Oh, ini hukumnya wajib, hukumnya sunnah, tapi nggak diamalkan ya sama aja, tidak bermanfaat. Bagi yang mau hukumnya wajib ataupun sunnah, yang penting diamalkan. Nah, bagi yang menganggap ini makruh atau haram, yang penting ditinggalkan, gitu. Sama-sama ditinggalkan. Nah, kalau mubah itu ikhtiar, boleh memilih mau diamalkan atau ditinggalkan, namanya saja mubah. Jadi rokok itu, ya, ini sekalian pemberitahuan ya bagi yang masih ahli hisab, ya, hisabiyun, ya, hisabiyun, ya. Jadi rokok itu hukum minimalnya adalah makruh. Hukum minimalnya makruh. Makruh niku napa? Artosipun napa makruh niku? No. Makruh niku dibenci, tidak disukai.
Kalau dibenci kok malah seneng niku pripun? Ya. Ya. Nah niku niku ibu-ibu seneng rasakno wae kan ngerti ya. Kuwe. Nah, jadi antara makruh atau haram, tapi intinya itu ditinggalkan. Jadi mboten usah diperdebatkan. Bagi yang haram kan berarti memang harus ditinggalkan. Bagi yang mengatakan makruh, lebih utamanya adalah ditinggalkan. Jadi tetap walaupun seperti itu, walaupun dia musyrik, walaupun orang tua kita itu kafir atau non muslim, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh kita membentak, tidak boleh menyia-nyiakan, tidak boleh menyakiti, tidak boleh. Suatu ketika ada Rasulullah itu kan punya istri namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah itu anaknya Sofyan bin Harb. Ya. Sofyan bin Harb itu Abu Sofyan bin Harb ya. Abu Sofyan bin Harb. Abu Sofyan bin Harb itu salah satu tokoh Quraisy yang paling keras menentang Rasulullah SAW. Bahkan istrinya yang namanya Hindun ya, itu punya kerabat yang meninggal, yang mati di perang Badar itu. Ketika perang Uhud bertekad nanti kalau perang terjadi kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib itu meninggal syahid ya, maksud dia mati gitu ya, itu dia perintahkan budaknya untuk membunuhnya. Khusus misinya perang itu pokoknya khusus misinya bunuh Hamzah saja. Wis fokus pada itu, nggak usah yang lainnya. Ya. Terus nanti kamu belah itu dadanya, ambil hatinya, dimakan sama itu. Ya. Saking bencinya. Ya, dua-duanya ini sebenarnya masuk daftar orang yang dieksekusi pada waktu perang pada batu Fathu Makkah. Tapi qadarullah Abu Sufyan sudah masuk Islam duluan sebelum ditaklukkannya Makkah. Ya. Bahkan oleh Rasulullah SAW saking sedihnya itu ketika Hamzah meninggal syahid itu, ya, itu sangat sedih sekali. Tetapi ketika mendapatkan kemenangan dan Abu Sufyan itu masuk Islam, justru mengatakan barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia selamat. Ya, maka dia selamat. Nah, ini suatu ketika Abu Sufyan waktu masih kafir, masih musyrik, itu datang ke ke rumah Rasulullah SAW. Ya. Nah, karena ada anaknya di situ, Ummu Habibah. Ya. Ketika mau pakai dia ya Indun ini Ummu Habibah ini tetap menjamu seperti biasa. Ya, diberi diperlakukan dengan cara yang baik. Cuman ketika mau pakai bantalnya Rasulullah ditarik. Ya. Ditarik. Kenapa? Ini bantal khusus untuk Rasulullah suamiku. Kamu masih musyrik, tidak berhak untuk menduduki di atas bantalnya. Tetapi hubungannya tetap baik, tetap berbakti kepada orang, memperlakukan dengan cara yang baik. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang seperti itu. Ya. Dalam hal ini juga, bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebuah riwayat dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Di Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika awal-awal masuk Islam itu adalah anak yang paling dicintai oleh ibunya. Lah ibunya itu kemudian memakai dalil ini, katanya
kamu tuh diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua sama Tuhanmu. Nah, kamu berbuat baik kepada orang tua, ya, kamu nurut perkataanku, yaitu apa? Kembali menjadi orang kafir. Jadi ya, ibunya itu mogok, tidak mau makan, tidak mau minum, ya, berhari-hari, sampai saat itu masuk atau kembali kepada kekafiran, ya, kembali kepada kekafiran. Tapi saat bin Abi Waqqas tetap tegar, tetap kuat, bahkan mengatakan seandainya ibu itu punya 100 nyawa, dan nyawanya itu hilang satu persatu di hadapan saya melihatnya satu persatu nyawa itu hilang, itu tetap akan teguh, tidak akan kembali kepada kemusyrikan. Tetapi beliau tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Wa wasainal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya, ya, mengandungnya dalam keadaan kepayahan dan melahirkannya juga dalam keadaan kepayahan. Dalam ayat ini juga tersurat yang disebutkan adalah ibu. Setelah kedua orang tua, baru yang kedua menyebutkan ibu secara spesifik. Jadi setelah menyebutkan berbakti kepada orang, terutama adalah kepada ibu. Kenapa? Karena ibu itu digambarkan dalam ayat itu hamalathu kurha wa wada'athu kurha. Hamil dalam keadaan susah payah dan melahirkan dalam keadaan susah payah. Ibaratin apa? Wis antara hidup dan mati, ya. Dan banyak juga yang meninggal ketika melahirkan, ya, atau ketika mengandung, yang hipertensi, yang eklamsia, ya. Istri saya dulu anaknya kembar, hamil kembar, baru dapat 8 bulan, satu minggu masuk 8 bulan, satu minggu itu eklamsia, atau eklamsia itu kejang-kejang, darahnya naik, ya, tinggi, ya, kemudian kejang-kejang. Itu kalau terlambat sekian menit saja bisa tiga-tiganya hilang, ya, nyawanya. Alhamdulillah yang hilang cuma satu. Allah masih beri amanah satu dan masih diselamatkan ibunya. Ini menggambarkan betapa beratnya ibu itu mengandung dan melahirkan. Bapak-bapak mboten saged, mboten kuat Pak, asli nih. Enak gawe nih, Bapak tinggal bikin saja. Tapi yang mengandung siapa? Ibu. 9 bulan kemana-mana. Niku tesih, masya Allah, ibu itu memang multi talenta, ya. Hamil pun masih bisa gendong anaknya yang mungkin sudah mungkin udah punya anak, ya. Masih bisa isa-isa, ya, ngersiki omah, ngopeni bocah, ya. Ya, malamnya suaminya masih jaluk tambah, jaluk jatah, ya. Masya Allah, ya. Hamil masih bisa nyuci, masih bisa macam-macam, rangkap, multi talenta, ya. Kadang-kadang ya orang digaji mboten Bu, ya. Ya. Nah ini kerjanya 24 jam tapi nggak pernah digaji, ya. Gajinya bulanan, setengah bulan sudah habis, akhir bulan makannya sudah, ya, ikan bermata, ya, 2 karena udah ikan asin. Masya Allah, berat, ya, melahirkan berat, mengandung berat, melahirkan berat, ya. Sehingga Pak, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Kepada siapa saya berbakti orang tua ini? Pada yang pertama adalah ibumu, yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu, baru yang keempat ayahmu. Ya. Jadi ibu itu diulang sampai 3 kali, menunjukkan bahwa betapa hak untuk kita berbuat baik dan berbakti kepada orang tua itu adalah ibu dan ibu. Ya. Nah ini, maka bagi orang-orang yang masih punya orang tua, ibu terutama, ya untuk kita bahagiakan, kita bagaimana membahagiakannya, berbuat baik padanya, dan paling penting adalah mendoakannya. Paling penting mendoakan. Ya. Sudahkah kita dalam sholat kita, dalam waktu-waktu kita bermunajat kepada Allah itu, ya mendoakan orang tua kita? Mari kita selalu sertakan, jangan pernah melalaikan, melupakannya. Karena doa-doa itu banyak. Doa-doa ini kathah. Dalam ada satu buku kitab dikarang oleh Syekh Said Al-Qahtani itu, ya, doa-doa dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu banyak sekali. Ya. Itu kalau kita doa mungkin dibagi 5 setiap hari itu, ya khatamnya itu sampai beberapa hari. Ya. Saking banyak. Tapi jangan pernah meninggalkan berdoa untuk orang tua itu. Ya, jangan pernah. Nopo malah doanya kuwi-kuwi tok ngoten nggih. Satu tok tapi ya, apalagi kalau enggak pernah mendoakan orang tua, Masya Allah. Kita termasuk orang yang bakhil. Ya, orang yang bakhil. Ya. Ini ya. Jadi hamalatu ummu qur'a wa wada'athu qurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Dan hamilnya dan menyapihnya adalah 30 bulan. Ya. Wa fisaluhu fi amaini dalam ayat yang lain. Ya, dan menyapihnya selama 2 tahun. Ya. Dalam ayat yang lain yurdi'na auladahuna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Hendaklah dia menyusui, ya, anak-anak mereka, ya, seorang ibu menyusui anak-anak mereka haulaini 2 tahun kamilaini sempurna liman arada ayyutimar radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan radha'ah, penyusuan. Jadi menyusui itu yang paling maksimal 2 tahun. Minimalnya nggak ada, tapi maksimalnya 2 tahun. Ya, meskipun ada sebagian yang sampai lebih daripada itu, tapi 2 tahun maksimal. Ayyutimar radha'ah, menyempurnakan penyusuan. Ya, dari ayat ini Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa minimal masa hamil 6 bulan dan maksimal masa menyusui 2 tahun, sehingga genap 30 bulan. Karena 2 tahun itu 24 bulan. Ya. 24 30 kurangi 24 berarti 6 bulan. Ya. Makanya kalau ada orang menikah, ya, kemudian 6 bulan kemudian sudah melahirkan, nah, itu bisa jadi, dan itu masuk akal. Ya, bisa saja. Ya, umurnya 6 bulan sudah sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kaki dan semuanya 6 bulan. Tetapi kalau di bawah 6 bulan, ya, menikah baru 4 bulan kok lahir. Nah, niki bisa jadi karena kecelakaan. Kalau kecelakaan tabrakan itu kan peyok. Nek niki melendung malah. Ya. Married by accident, MBA gelarnya. Ya. Ya. Ini. Jadi menikah karena kecelakaan. Ya. Dan kita kayak nikah, ya, kemudian hamil, kemudian melahirkan. Padahal kalau di bawah 6 bulan mesti ada sesuatu. Ya.
pasti ada sesuatu. Tapi kalau di atas 6 bulan atau 6 bulan pas, itu bisa jadi ya, memang menikah kemudian malam pertama hari itu langsung jadi, kemudian hamil, kemudian apa sampai 6 bulan lahir. Nah, ini ya. Jadi salasuna syahran hatta idza balagha asyaddahu, sampai jika berusia dewasa, udah matang pemikirannya. Ya, usia dewasa itu minimalnya disebutkan dalam tafsir 30 atau 33 tahun. Itu usia dewasa. Wa balagha arba'ina sanah. Jadi minimal orang matang pemikirannya umur 30 sampai 33 tahun. Ya, sempurnanya adalah umur 40 tahun. Gitu ya. Jadi fase antara 30 sampai 40 tahun itu fase kesempurnaan, ya, mulai dewasa ya, dan sampai sempurnanya itu pada umur 40 tahun. Di situ orang itu bisa, kalau dalam bertindak, beramal itu dia memikirkan sebab-sebabnya, efek-efeknya, dampaknya nanti bagaimana, pemikirannya udah matang. Ya, di bawah itu masa muda itu biasanya das-des sat-set ya, pokoknya apa-apa aja tanpa banyak mikir ya, pokoknya kadang-kadang udah bertindak baru dia sadar, oh ternyata akibatnya seperti ini gitu. Kadang-kadang juga malah gak ngerti akibatnya, gak menyadari. Nah, ini masa muda ya, walaupun itu masa muda itu masa-masa kemasan ya. Jadi manusia itu ada 4 tahapan. Tahapan pertama masa bayi ya, anak-anak. Masa yang kedua masa bayi itu sampai balik ya. Masa muda itu tadi sampai masa berapa? Dari umur disebutkan dalam tafsir itu 18 tahun sampai 30 atau 33 tahun. Itu masa muda. Nah, masa dewasanya adalah 30 sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun adalah masa tua. Bahkan sebagian mengatakan 40 tahun itu, setelah 40 tahun itu masa toleransi bahasanya. Ya. Jadi kita dikasih toleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awalam nu'ammirhu ya ma yatadzakkaru man tadzakkar. Ya. Tidakkah kami panjangkan umurnya? Dalam ayat ini disebutkan artinya sampai umur 40 tahun dipanjangkan. Setelah 40 tahun dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengingatlah orang-orang yang bisa mengingat, mempelajari, mengambil pelajaran. Jadi 40 tahun itu oleh Allah diberi toleransi sampai 50, sampai 60, sampai 63, bahkan sampai 70. Diberi toleransi oleh Allah supaya dia kembali, supaya dia berpikir, supaya dia mengingat lagi masa-masa yang telah lalu, yang telah dia lewati. Sudah banyakkah bekal yang dia bawa? Sudah sadarkah dia terhadap ya kewajiban-kewajiban dan tugasnya di dunia ini? Gitu. Ya. Jadi kalau udah 40 tahun itu masa matangnya udah sempurna, sudah selesai, tinggal nunggu masuk masa tuanya. Tadi itu ada uban, ada penyakit, mulai lemah. Ya Allah khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Jadi lemah bayi sampai balik, kemudian kuat dari umur 18 tahun sampai 33 tahun ya. Kemudian lemah lagi ketika umur 40 tahun ke atas, mulai lemah. Itu bagi orang yang sudah melewati 40 tahun baru menyadari. Yang belum, mungkin belum percaya. Tapi kalau sudah 40 tahun ya sebal-balan wis ngos-ngosan, ya, kerja ya wis ya, abot ya. Ya, Masya Allah. Betul.
Jadi betul-betul terasa nafas, tenaga, ya, itu sudah betul-betul berkurang, ya, betul-betul berkurang. Ini jadi memang begitu. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita itu prosesnya seperti itu. Ya. Semuanya di dunia itu begitu, termasuk tumbuhan, tanaman. Dari mulai tunas, kemudian nanti berkembang, kemudian berbuah, kemudian daunnya mengering, batangnya mengering, kemudian mati layu. Semuanya seperti itu. Ya, siklus kehidupan. Ya. Tapi disebutkan di sini umur 40 tahun, ya ada 4 amalan yang menjadi inti atau fokus kita setelah umur 40 tahun. Yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Di sini orang tua disebut kembali. Ya. Dalam tafsir, sebuah tafsir disebutkan bersyukur atas nikmat itu adalah tauhid. Nikmat tauhid ini Allah berikan ke kita itu tauhid. Ya. Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga orang 40 tahun tuh biasanya ya wis mulai senang dengan kebaikan-kebaikan. Sudah tobat lah. Ya, dari berbagai macam ya pekat ya, penyakit masyarakat. Judi, minum, ya main, apalagi ya 5M itu ya. Ya. Nah, itu semua dia lewati. Sudah selesai seharusnya. Kalau setelah 40 tahun kok masih melakukannya, berarti itu namanya tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Nah kali telat nih, ya, nah kali telat. Gaulnya kurang jauh dulu berarti ya. Masya Allah. Makanya kalau ada orang dari mudanya sampai 40 tahun sampai tuanya masih bagus, masih baik dalam keadaan ibadah kepada Allah, itu adalah orang yang jos, top dan luar biasa. Betul. Dan itu juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis khusus. Ya, syabun qalbuhu muta'allaqun bil masajid. Ya. Seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan berarti ayat ini kemudian menunjukkan kita berarti masa muda itu nggo foya-foya wae lah, gitu ya. Nggo masa tua lagi tobat, bukan ya, bukan. Ya. Bagi mereka yang dari kecilnya masih bayi, anak-anak sampai dewasa, sampai pemuda sampai dewasa, itu dalam keadaan ibadah kepada Allah, dalam keadaan ketaatan kepada Allah, dalam keadaan di lingkungan yang baik, menjadi orang yang baik, itu luar biasa ya. Menjadi salah seorang dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Tapi bagi orang yang mereka itu bermaksiat, bagi orang yang mereka lalai, bagi orang yang jahiliyah, yang gak kenal dengan agamanya, umur 40 tahun itulah umur masa di mana dia harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Kalau sudah umur 40 tahun kok dia masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dulu dia lakukan, ya, itu akan sulit baginya kembali kepada Allah illa man rahimah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun ada orang yang taubat itu ketika sudah umur 50, 60, itu tadi diberi oleh Allah masa toleransi. Setelah 40 tahun kasih toleransi. Toleransinya 20 tahun, lumayan banyak, ya, lumayan banyak. Supaya kembali, supaya sadar. Sehingga ketika umur 40 tahun itu bagi orang yang mereka sudah beriman, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid. Selama ini sudah bisa kembali kepada agama, sudah ngaji, sudah amal soleh, sudah sering sedekah, sudah masya Allah banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Bersyukur kepada Allah. Ya.
wa an a'mala shalihan tarallah. Yang kedua, jadi banyak-banyak syukur ya. Yang kedua adalah ini hasil dari yang pertama, karena bersyukur itu melahirkan ketaatan sehingga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beramal saleh. Itu paling penting. Ya. Paling penting. Kalau dipanjangkan umurnya tapi tidak beramal soleh, itu tidak menambah kecuali kerusakan dan kebinasaan bagi dirinya nanti di akhirat. Nggak ada manfaatnya tambah umur tapi nggak tambah amal soleh, nggak ada manfaatnya. Lebih baik mati saja. Betul, daripada hisabnya nanti di akhirat itu semakin berat, nambah dosa ya. Betul ya. Jadi kadang-kadang dalam hadis yang lain disebutkan masa tua itu akan kelihatan muda. Orang itu kelihatan muda dengan dua hal: cinta pada umur, cinta pada harta. Ini kebanyakan manusia. Yang manusia itu dia akan kelihatan lebih muda walaupun sudah 50 tahun kerjanya cek muampang, cek masya Allah kuat ya. Tapi dua ini yang menyebabkan dia semakin seakan-akan muda. Jadi bahasanya ini nopo, nafas tua semangat muda gitu ya. Ya. Itu dua hal yang menyebabkan dia seperti muda: cinta pada umur, pada usia, dan cinta kepada harta. Golek harta. Ini orang cari harta itu harus orang yang mati. Woi pengennya suge terus nambah terus. Ya. Itu kalau keumuman masyarakat umum, keumuman manusia. Nah, bagi orang yang beriman, ya, bagi orang yang beriman akan kelihatan lebih muda dengan apa? Cinta kepada amal soleh itu. Ya, saya kemarin dapat share-sharean ya dari teman anak. Beliau sekarang sudah di Madinah di Masjid Nabawi, masya Allah. Ya, ketemu dengan seseorang, orang bapak-bapak itu nunggu, jadi malam-malam biar bisa itikaf di masjid itu jam 2 itu berangkat ini ya ke Masjid Nabawi, sholat di situ ya. Atau jam 3 sambil nunggu sholat subuh ya, berarti beliau udah sholat di rumah, sholat malamnya. Ketika beliau sholat melihat orang tua ini kasihan, pengen dituntun. Ketika masuk ke masjid itu pengen dituntun. Orang tua itu mengatakan gimana? Sudah tinggalkan saya kuat, saya lebih kuat daripada kamu meskipun umur kamu lebih muda berpuluh-puluh tahun. Ya. Nah teman saya itu pengen buktikan, opo iyo ya. Padahal udah pakai tekan dia, jalannya itu pakai tekan. Umur kurang lebih 70 tahun. Ya. Ketika sholat, ya teman saya itu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian duduk sambil nunggu sholat subuh. Ternyata bapaknya tadi, yang tua tadi umur 70 tahun, ya setelah sholat 2 rakaat naik lagi 2 rakaat, naik lagi 2 rakaat, naik lagi 2 rakaat, masya Allah. Ya, oh iya benar berarti memang lebih kuat daripada saya yang mau nuntun tadi. Ya, ya dia yang pakai tongkat justru malah sholatnya lebih banyak. Ya. Nah ketika ngeliat jaketnya itu sudah rusak, ya sudah sobek itu di belakangnya. Jadi di sama teman saya, ya saya nanti setelah sholat subuh tunggu di sini ya, saya belikan jaket yang baru buat antum. Apa jawabannya? Ya saya sudah 20 tahun pakai jaket ini, karena jaket ini yang ngasihkan istri saya. Ya, jadi saya tidak akan pernah ganti supaya pahalanya terus mengalir untuk istri saya, masya Allah. Ya, hadiah dari istrinya itu. Jadi jaket sudah sobek pun tetap dia pakai. Ya, dia tempel gitu. Ya, selama 20 tahun dia pakai tiap hari ke Masjid Nabawi. Ya. Kemudian setelah itu, ya pagi harinya, ya, ketika pulang diikuti, ternyata jalan itu berapa? 2 kilometer.
Jadi dari jarak beliau rumahnya ke Masjid Nabawi itu 2 kilometer. 2 kilometer bagi kita yo capek juga ya. Apalagi kalau naik turun kayak gunung ini. Masya Allah. Ya sampai Al-Furqan situ aja udah ngos-ngosan. Kalau saya ya, ya nggak biasa. 2 kilometer dia udah pakai tekan sendirian. Coba bayangkan. Ya betul, berarti memang benar-benar orang bapak ini tadi semangatnya, tenaganya itu mengalahkan yang muda. Mengalahkan yang muda. Oleh karena itu maka wa an a'mala sholihan tardhah. Beramal soleh yang kau ridhoi. Jadi kita itu yang sudah tua-tua jangan patah semangat, Pak. Yang muda-muda itu asal ya pengen netok kadang-kadang. Jadi memang cirinya anak muda itu punya tenaga tapi tidak punya niat. Nanti kalau sudah tua punya niat tapi sudah punya tenaga. Ngono padha wae. Ya. Cek namono pengine wah ngene apa tenagane jane ya kuat tapi kadang enggak punya niat, enggak punya semangat, akhirnya ya males, turu klentru kayak orang pangan deluk itu ya. Enggak doyan makan. Anak muda-muda yang seperti ini itu ya bagaimana bisa memberikan masa depan yang baik ya. Tapi nanti kalau sudah tua semangatnya membara tapi tenaganya habis, sudah nggak ada ya, sudah lewat. Nah, maka yang bagus itu baik masa muda maupun tua ya tetap semangat ya, insyaallah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku. Nggih. Jadi fokus orang tua ini memperbaiki anak keturunan, Pak. Nggih. Sebisa mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita harus lebih baik daripada kita. Kalau kita itu ahli bakta dulu masih ketika umur berapa? 40 tahun ya, 50 tahun baru bisa baca Quran. Kita berharap anak kita tuh sejak kecil sudah bisa membaca Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya, bahkan menyebarkannya. Masya Allah ya, memperbaiki turunan ya. Jadi kan anak keturunan kita itu yang paham agama, paham dengan tugas hidup dia di dunia ini ya, paham dengan apa yang harus dilakukan untuk memajukan din agama ini. Nah, ini tadi itu syabun nasya'a fi ibadatillah. Itu minimal punya cita-cita anakku itu termasuk salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah wa syabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Ya, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah dan seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Itu kita didik seperti itu. Ya, anak-anak kita, anak keturunan kita. Karena masa muda itu juga disebutkan secara tersurat di dalam hadis ya, disebutkan secara langsung ya. La tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki kedua seorang hamba sehingga ditanya tentang 4 hal pada hari kiamat nanti. An umri fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia gunakan, dia habiskan umur secara umum. Baru setelah itu ditanya tentang masa mudanya. Dan masa muda ini yang paling banyak juga disebutkan dalam ayat dalam Al-Quran ya. Yang kedua ditunjukkan masa muda. Wa an sababihi fima ablah, dan dari masa mudanya ya, untuk apa dia gunakan ya. Jadi setelah umur secara umum baru tentang masa muda. Karena masa muda itu masa kuat-kuatnya ya, tenaga dan pikiran ya. Sehingga masa muda itu yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus mendidik generasi di mana masa muda itu seperti generasi mudanya para sahabat. Umur 13 tahun
14 tahun itu sudah siap perang, mahir memanah, mahir berkuda, mahir berdakwah. Ya. Mus'ab bin Umair itu ketika diutus ke Madinah oleh Rasulullah ketika umur 20 atau 22 tahun. Itu bisa mengislamkan seluruh orang Madinah. Itu kan berarti retorikanya luar biasa, dakwahnya luar biasa. Ya. Ya. Ada pemuda yang umur 13 tahun sudah minta daftar supaya bisa perang. Ya. Sampai jinjit-jinjit supaya kelihatan gede badannya biar diterima. Tapi ya ketahuan juga. Ya. Dipulangkan, kamu masih belum dewasa. Tapi sudah mahir perang. Ya. 13 tahun masa sekarang bisa apa? Ya. Ya. Nyuci aja masih cucikan. Ya. Masya Allah. Ini luar biasa, anak-anak generasi para sahabat tuh masih muda-muda itu. Imam Ali bin Abi Thalib masih muda sudah berani mengambil resiko menggantikan Rasulullah yang akan dibunuh dan tahu kalau nanti akan dibunuh. Ya. Le, kowe ganteni aku yo. Kowe turu kono. Kon ngopo? Wis kowe turu wae. Ya penak ngono kuwi ya. Ya. Tapi kalau tidur nanti tahu kalau akan dia Pak pengganti Rasulullah sebagai, nanti kalau dieksekusi gimana? Ya. Tahu kalau mau dibunuh. Tapi luar biasa, memang pemberani. Ya, Imam Ali itu adalah orang yang pemberani, masih muda. Dan masih banyak kisah-kisah heroik yang lainnya, masih muda-muda. Yang membunuh Abu Jahal itu masih muda, umur 14-15 tahun. Ya, Muawid dan satu lagi siapa? Mu'ad atau Mu'ad. Itu masih muda. Ikut perang. Mendekati kepada Abdurrahman bin Auf. Paman, tunjukkan kami siapa orang yang suka menyakiti Rasulullah itu, yang paling keras pemusuhannya. Kowe ngopo le golek-golek musuh-musuh sing biasa-biasa wae. Aja kaya iki orang yang ahli perang. Ya. Enggak usah, jangan. Wah, tetap dua orang itu tunjukkan, oh itu orangnya. Akhirnya dua orang ini mendekati Abu Jahal sampai bisa mengalahkannya, membunuhnya. Ya, kalau kita kan mungkin ya anak-anak seperti itu kan, Masya Allah. Nah, itu namanya malah bunuh diri namanya ya. Ya. Baru ngopo-ngopo mati dhisik. Ya. Nah, inilah ketangguhan. Jadi wa aslih li fi dzurriyyati, beri keturunan yang baik. Ya, semakin baik. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan karena tadi terlambat seperempat jam, ya saiki wis seperempat jam nggih Bang nggih. Mboten napa-napa nggih. Ikhlas nggih. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi sungguh aku bertaubat kepadamu. Ya. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada. Jadi kalau udah 40 tahun ke atas niku pun pasrah mawon, Pak. Ya. Pasrah kali napa? Ketetapane Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali sewaktu-waktu nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi udah banyak bertaubat, banyak mempersiapkan diri, banyak amal, banyak sedekah, ya, bangun pondok, pesantren, ya, bangun nopo sekolahan-sekolahan, bangun masjid, pokoknya untuk kebaikan-kebaikan lah, anak yatim, orang-orang yang nggak mampu. Oh saya nggak kuat kalau bangun masjid, ya ngasih tetangga mungkin 1, 2, 3 nasi porsi tiap hari itu lebih baik ya, kalau bisa rutin ya. Banyak sedekah pokoknya, memperbanyak sedekah karena nanti kalau sudah mati orang pengen kembali supaya bisa bersedekah, salah satunya ya. Visi misinya sudah akhirat, sudah nggak ingin nambah dunia lagi ya. Wis akhirat pokoknya, memperbanyak akhirat. Nambah dunia dalam rangka untuk menambah akhirat. Oh kayak engko nek deal tanah istanggo tak bangun pondok. Oh engko nek saya hasil ini gunakan untuk sedekah orang-orang miskin dan lain sebagainya. Terus begitu.
Ya, ini tubtu ilaika wa inni minal muslim. Banyak bertaubat. Banyak waktu-waktu kita lalaikan, kita biarkan, ya, diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Itu. Dalam ayat yang tadi surat An-Naml ayat yang ke-19, ya, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholih, dan masukkan kami dengan rahmatmu termasuk dari hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang soleh, ya. Hamba-hamba yang soleh, ya. Jadi mati dalam keadaan soleh, mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan baca Quran, mati dalam keadaan beramal soleh, berbuat kebaikan. Uban kita, rentah kita, lupa kita, ya sudah sering lupa, nggih. Ya, kan kalau sudah tua mulai pikun, ya. Ya. Tidak tahu lagi, seperti bayi lagi, nggak ngerti lagi. Jadi orang tua itu nanti semakin tua semakin menjadi seperti bayi lagi. Ya sifatnya, ya fisiknya, ya lain-lainnya. Wong sakniki wonten popoke nggo popok tiyang ngambung sepuh nggih. Wonten to? Wonten sakniki nggih. Sami kados anak-anak niku. Tumbas napa popok nggih sinten anake senes nggih bapake. Sakniki pun tua nggih pun popokan boleh. Kadang sampai dimandikan, ya. Kan ada yang sampai seperti itu. Lupa-lupa, ya sudah nggak ingat lagi. Ya. Layak lama min ilmi syai'an, nggak tahu lagi dengan ilmu yang sudah dia miliki itu, lupa lagi. Ya. Kadang lupa jalan pulangnya. Ya. Tahu-tahu ada di sana, tahu-tahu entah kemana. Ini, ya. Maka udah masa tua itu banyak-banyak doa. Rabbi ani a'udzubika minal kibri, ya. Minal kibri, su'il kibri, ya. Buruknya masa tua. Ya, dalam zikir pagi dan sore itu ada bukan buruknya sombong, ya. Su'il kibari, ya, bukan kibri. Bukan buruknya sombongan, tapi buruknya masa tua. Ya Allah, mudah-mudahan masa tua aku itu tidak merepotkan anak-anakku, ya, tidak menyusahkan keturunan anak-anakku. Ya, karena kadang nanti kalau sudah tua itu ya seperti itu tadi. Ya, mudah-mudahan kita mati itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan-urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dalam keadaan husnul khotimah, tidak banyak merepotkan anak-anak kita. Ya, walaupun dan itu mungkin kesempatan bagi anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak, ada orang tua itu yang dibuang di panti jompo, ada yang ditelantarkan, ada yang tinggal, masya Allah. Ya, padahal anaknya udah sukses semua. Ya, anaknya orang kaya semua. Seandainya dia menyuruh, kadang-kadang ya itu lebih baik, karena ya nyuruh orang untuk merawat itu kadang lebih baik, kadang maksudnya lebih baik daripada yang menelantarkan, tapi tidak lebih baik daripada yang anaknya sendiri yang mengurusi orang tua. Itulah masa kita berbakti kepada orang tua, pada masa itu di mana orang tua kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, menguji kesabaran kita. Ya, kadang-kadang banyak kita itu nggak sabar. Nek ngopeni anak sabar, nek ngopeni bapak belum tentu sabar, ngopeni orang tua belum tentu sabar. Betul. Maka ini diuji, ya, diuji kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita tuh dikencingi anak malah seneng, nggih. Oh, ngompol meneh to Le, karo guyu ya. Nah, tapi sing ngencingi bapak. Nah, wis tuwa nyusahke. Dan apalagi kalau masa dulunya dia tidak bahagia, maksudnya kekurangan, orang tuanya mungkin nggak bisa membahagiakannya, kadang-kadang dendam. Ya Allah, itu luar biasa betapa kita itu tadi itu ya. Maka dalam ayat ini diawali dengan berbakti kepada orang tua. Di situ kalau kita punya anak soleh, insya Allah anak kita akan berbakti kepada kita, akan ngurusi kita, akan memperhatikan kita, akan ingat dengan kita, akan mendoakan kita. Ya. Itulah persiapan untuk kita masa tua ini. Ya.
sebelum nanti terjadi. Maka kita dari sekarang mari ya didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, sehingga nanti di masa tua kita, ketika kita betul-betul membutuhkan, ketika kita seperti bayi, dia akan menyikapi kita dengan dengan baik, dengan rela, dengan ikhlas. Ya, Masya Allah. Dan itu salah satu amal unggulan. Ada kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Itu salah satu amalan unggulan yang menyebabkan dia keluar dari gua itu adalah berbakti kepada orang tua. Ya. Yang kedua menjauhi zina. Yang ketiga adalah apa? Jujur dalam muamalah. Ini amal-amal utama semua. Ya, dikisahkan dalam hadisnya. Semoga kita bisa menirunya dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, menjadi orang-orang yang digolongkan oleh Allah fi ibadihis shalih, di hamba-hamba Allah yang soleh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, mungkin kalau ada banyak salahnya saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ada manfaatnya, semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, billahi taufiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.